sini dua pahlawan kita yang pernah disidang dihadiri Pangeran Diponegoro dengan Cik Nyadin ya. Sebelum dipindahkan atau dibuang dari Batavia ke Manado, Pangeran Diponegoro, kalau Cik Nyadin ke Kota Semarang. Ya. Kalau jumlah membernya dulu 12 kursi atau 12 member. Nah, terdakwanya jika di proses di persidangan mereka adanya di lantai 2 kaki ini. Ya, beda sama proses persidangan sekarang. Dulu kan belum ada yang namanya saksi, belum ada yang namanya pengacara. Beda sama sekarang ya. Sekarang kan ada saksi. Nah, kalau yang besar-besar ini namanya 3 lemari asli. Ini 17-14 dibuatnya di Batavia. Intinya untuk menyimpan data itu semua data asli sih. Untuk arsip-arsip. Nah, kalau ini Pak, yang sekarang kita kenal bangunannya sudah dijadikan rumah sakit Angkatan Darat RSPAD Gatot. Ternyata bangun rumah sakit ini punya milik pribadi orang Belanda. Nih pemiliknya, misalnya namanya Petrus Albertus van der Parra. Ya, ini masih original lukisannya. Cuma lukisannya Bu belum diketahui hasil karya siapanya sampai saat sekarang. Misalnya pernah memerintah di kota Batavia dari tahun 1761 sampai selesai memerintah 1700. Ini agak sedikit apa ya, angkuh. Makanya dikenal orang-orang mereka orang yang dianggap penting masa pemerintahan Van der Parra. Pernah tidur atau tempat tinggal toko merah? Kenapa toko merah? Yang tinggi besar. Yang dekat halte busway itu kan ada toko merah tuh kali yang disebut kali besar. Van der Parra pernah tinggal di situ dulu sebelum jadi gubernur. Pak, ini kan tinggi-tinggi nih Pak ya. Orang Belanda setinggi apa sih Pak? Enggak, pakai alat tuh. Oh tetap ya. Saya kira. Pakai ada alat itu. Kalau mau foto sini, backgroundnya bagus. 1602. Nanti belajar kan pas tentang sejarah. Ya. Ternyata dinyatakan tahun 1709 POC. Iya. Oh. Ya. Kenapa dia bisa bangkrut Pak? Ya. Kena dari ekonominya juga Bu. Banyak yang melenceng. Oh. Mengakibatkan bangkrut. Hai. Nah, kalau dengan POC ini sekarang jadi ini Bu, rumah makan Raja Puring, restoran Raja Puring. Kan kalau dulu bentuk bangunannya dia tertutup ke kanal. Dulunya fungsikan buat perbaikan kapal. Kapal yang malah rusak ya. Kapal kecil maupun kapal besar. Sekarang jadi restoran Raja Puring tuh yang mau arah ke Sunda Kelapa. Iya. Terus suasananya tuh di mana? Tahu nggak? Kalau ini di Indonesia. Di Indonesia, tapi yang itu bukan di Indonesia, di mana itu? Di Amsterdam. Mereka kotanya sama, dibangunnya harus sama di negara mereka yang dibangun di negara. Mau langsung penjara aja Pak, banyak kan sih ini punitur. Pameran di sini dengan tema dari Malang. Nah ini senjata-senjata apa ini? Ya kalau dari tentara perangnya POC pakai pedang, ya beda. Nah mereka bukan hanya pedang, tapi ada juga pistol atau dianggap senjata yang paling ampuh itu meriam. Ya, seperti meriam-meriam depan itu kan senjata Belanda semua. Nah ini, kalau kita mau yang pernah terjadi tragedi di Batavia ini, maksudnya hanya dari kerajaan Mataram yang berani menyerang Batavia. Ya, ini Mataram yang sedang berperang melawan tentara Kopeni Belanda. Ini 1628 Bu. Makanya Bu,
yang sekarang kita kenal daerah Matraman, asal muasalnya diambil dari sini. Matraman, Mataram. Dulu kan tempat mereka berkumpul, mereka untuk mendirikan penyimpanan logistik di situ. Tapi sempat dibakar oleh Belanda. Kenapa? Karena ada yang memata-matai dari Indonesia ke Belanda. Makanya Mataram ini menyerang Batak dia tidak berhasil karena udah ada seorang ini. Iya, kita ada itu pemimpinnya dari Mataram. Namanya Sultan Agung Hanyok Sumi. Sultan Agung Hanyok Sumi. Kalau zaman dulu kan hanya seorang raja yang menggunakan batik buat Arab. Ini dari Israel. Oh, ini dari sejarah yang sudah digunakan oleh tentara-tentara atas bawah dulu. Oke, ya diisi dari depan di rojo. Baru mereka semua ada pelatuknya tuh. Pelatuk itu nanti akan bekerja untuk membakar mesin supaya bisa keluar dari senjata. Seluruhnya kan besi ya. Nah kali ini pakai minyak tuh. Oh, mau lihat suasana dalamnya katanya. Kalau 1622 itu belum besar, belum berkembang, masih sedikit bangunannya. 1632 sampai 1650 sebesar ini yang mereka bangun kota mereka. Udah berbagai macam yang mereka bangun sini. Bentengnya, kantor pemerintahan, gedungnya, tempat ibadah, bangunan, ya kan, rumah sakit itu udah dibangun semua. Nah ini sisi utara, barat, selatan, timur. Ini yang sebenarnya Sungai Kalijirim. Yang aslinya kita simpan di pedang kayak di game-game. Ini bekas hukuman meninggal. Pedang keadilan. Iya, pedang keadilan tuh namanya. Dua alat pedang keadilan. Nah ini namanya senjata meriam dari Kerajaan Cirebon, Jawa Barat. Nih, jadi Kerajaan Cirebon itu dulu dipimpin oleh siapa nih namanya nih? Tuh, pemimpinnya namanya siapa? Pak Patila. Cirebon dari Kerajaan Jawa Barat. Ini masih asli Pak. Dia dibuat perunggu campur. Bedanya apa sih kalau senjata peninggalan dari Belanda? Bedanya dia nggak dihiasi ukiran. Kalau dari kerajaan dihiasi dengan ukiran. Nah, pas saya Belanda. Ya sekarang bangunannya sudah disebut sebagai musim wayang adik. Kalau musim wayang awalnya bangunan di zaman Bataknya seperti ini, kan tempat dari orang Belanda. Sekarang kenapa nggak seperti ini lagi Pak? Karena hancur. Gunung Krakatau kan pernah meletus kan? Berbangun itu sampai ke Batavia 18 akhirnya menyebabkan penyakit. Diem kalau orang Jawa. Iya. Yang besar ini adik ini bola besi ini jangan pegang ya. Ini kan besi soalnya karat. Yang besar ini beratnya 40 kg. Fungsinya atau gunanya untuk apa? Beban berat, tapi tahanan. Supaya tidak bisa melarikan diri, kabur dari penjara ini. Kemudian kalau yang kecil, ini fungsinya untuk apa? Gunanya untuk senjata meriam, peluru Bu. Dulu di gudang Belanda adanya bukan di sini. Yang ada di sini peninggalan ini aja Bu nih, sama ini nih. Karena ini buat beban berat. Karena kan dulu banyak orang-orang ini Bu, sakti, orang pintar. Jadi Belanda juga nggak bilang akal. Jadi beban berat kan lah para tahanan di sini. Ini satu ruangannya aja Bu diisi 25 sampai 50 orang. Makanya kalau Belanda membuat penjara bukan hanya digunakan untuk menahan para tahanan sambil disiksa. Yang dibunuh cara berlahan. Oh, tujuan Belanda ke situ ya. Coba kalau kita ngebayangin para pejuang kita, para pahlawan kita. Mereka kan mati-matian melawan Belanda kan, karena hidupnya kan pada masa jajahan Belanda untuk memperjuangkan negara kita ya kan. Kita nggak boleh untuk melupakan ya. Karena kan kita hidupnya udah termasuk enak, bukan di masa jajahan. Ya. Ini lantainya sama sama di dalam. Jenis batunya batu andesit ya, tebalnya 10 cm. Itu jurijinya masih original juga. Besi-besinya belum ada yang diganti tuh. Kita kalau renovasi, kayak pengecetan, tambelan-tambelan sudah ada ya.
Kalau untuk diganti belum, jadi jujurnya masih original. Ya. Tulisan mah ini mah anak yang nakal, nggak boleh dicontoh sama kamu ya. Anak yang nggak bisa menjaga tentang bangunan cakar budaya, bangunan sejarah. Tapi kalau ketahuan diberikan sanksi nanti kepala musim suruh nyapu taman luas ini. Coba ya kan? Mau nggak? Iya, jangan ya, jangan diambil. Ini mah anak yang tidak menjaga jarak. Misalnya merusak. Kalau adik mah yakin bapak pinter ya. Jadi di sini tahanan orang apa? Pribumi untuk tahanan laki-laki. Sama kesalahannya kriminal, pemberontak, sama apa lagi? Politik. Di sini tahanannya ya. Nah, tapi lebih banyak yang melakukan kesalahan laki-laki dibandingkan wanita. Karena isinya lebih banyak kan dari wanita. Wanita masih ingat nggak isinya dulu berapa? 10 sampai 15 orang. Kalau di sini 25 sampai 50 orang. Bisa bayangin nggak 50 orang dalam satu ruangan ini? Mereka berjam-jam. Iya. Tingginya cuma segini. Ini berapa hari, Pak? Hah? Berapa hari ditahan? Sama, Bu, sambil menunggu proses persidangan. 26 hari itu. Sambil menunggu proses aja sidangan. Oh. Nanti kan dipanggil nama ini baru keluar sidang. Oh, oke. Nah, Bergiliran lah ya, ada gilirannya. Iya, ada gilirannya. Di sidang itu kan mereka dijatuhkan hukuman atau dibebaskan, kita nggak tahu ya. Kalau dijatuhkan hukuman ya hukumnya ada dua kan, hukum gantung sama hukum pancung. Jadi nggak ada yang keluar dari sini selamat dong ya? Ya kemungkinan ya banyak yang nggak kuat duluan, Bu, fisik mereka. Oke. Iya, sebelum sampai masuk proses persidangan juga banyak yang kuat, Bu. Oh. Karena kan mereka memang di sini semua, Bu, aktivitasnya. Makanya kena penyakit ya, penyakitnya datangnya dari mana? Kotoran mereka. Iya. Iya, coba. Karena udah nggak ada. Udah dibersihin. Kan sekarang udah jadi tempat destinasi Museum. wisata. Kalau masih ada sisa-sisanya takut tak pengunjung. Mau foto nggak di sini?